Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Pasti sehat semuanya dong. Nah, di video sebelumnya Pak Zainal telah membahas materi tentang pengertian sudut. Hari ini Pak Zainal akan melanjutkan materi sudut, yaitu mengenai macam-macam sudut. Masih ingatkah apa itu pengertian sudut? Ya, sudut adalah ruangan yang dibentuk dari dua garis yang saling berpotongan atau dua garis yang bertemu di titik pangkalnya. Oke kan? Masih ingat kan? Oke, hari ini Pak Zainal akan membahas secara rinci ada berapakah sih macam-macam sudut itu. Oke ya, ikuti Pak Zainal. Oke teman-teman, di bor Pak Zainal sudah menulis ya, ada berapa sih macam-macam sudutnya. Secara garis besar ya, sudut itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga yaitu sudut tumpul. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa sudut lancip ini memiliki besar sudut yaitu antara 1 sampai 89, ya kan? Atau di bawah 90 derajat. Jadi tidak melebihi 90 derajat. Ini adalah sudut lancip. Yang kedua yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini memiliki besar sudut 90 derajat ya. 90 derajat. Dan yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul ini mulai 91 sampai 179 derajat, yaitu di atas 90 derajat. Ini dinamakan sudut tumpul. Nah, di sini juga Pak Zainal memberikan beberapa gambar. Gambar pertama yaitu sudut lancip, gambar kedua yaitu sudut siku-siku, dan gambar yang ketiga yaitu sudut tumpul. Oke teman-teman, Pak Zainal sudah menggambarkan ilustrasi busur ya di situ ya. Jadi agar lebih mudah ya, ini saya kasih 3 titik. Titik pertama, titik kedua, dan titik ketiga. Nah, dinamakan sudut lancip itu berada di antara sudut titik pertama dan titik kedua, yaitu besarnya di atas 0 dan di bawah 90 derajat. Itu yang dinamakan sudut lancip ya, yaitu mulai 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 sampai di bawah 90, yaitu berarti berapa ya? 89, berapa gitu ya? 980 89, berapa gitu ya, 99 gitu ya. Terus sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku itu berada di titik 2 karena garis pertama dan garis kedua ini tegak lurus ya. Jika ada dua garis, pertemuannya ini tegak lurus dari garis yang pertama, ini dinamakan siku-siku ya. Nah, sedangkan untuk sudut tumpul sendiri itu berada di titik di antara titik 2 dan sampai titik 3, yaitu di bawah 90 derajat sampai di atas 90 derajat sampai di bawah 180 derajat, yaitu mulai 90, berapa gitu ya. Alangkah mudahnya saya bikin 91 gitu ya. Yaitu 91 sampai 179, berapa gitu ya. Nah, itu yang dinamakan sudut tumpul, yaitu di situ ada beberapa titik, yaitu 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, dan 179 derajat, yaitu di bawah 180. Itu dinamakan sudut tumpul.
Nah, gimana teman-teman? Paham kan? Oke, agar lebih detailnya Pak Zainal akan membuat sebuah busur, akan membuat sebuah sudut dari busur tersebut ya. Oke teman-teman, mulai dari titik 0 sampai titik 90 derajat. Nah, di sini ada sudut lancip ya. Nah, dinamakan sudut lancip dua buah garis apabila dua buah garis saling berpotongan atau ketemu salah satu titik pangkalnya. Dan ini tidak melebihi 90 derajat, ini dinamakan sudut lancip, yaitu di bawah 90 derajat. Misalnya saya buat ilustrasi ya teman-teman. Misalkan di sini ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Misalnya ini garis pertama, yang ini garis kedua. Nah, dinamakan sudut lancip apabila garis pertama bertemu dengan garis kedua, tapi miringnya ini mendekati garis pertama, ya kan? Miringnya mendekati garis pertama. Ini disebut sudut lancip ya. Karena teman-teman kalau garisnya lurus itu dinamakan sudut siku-siku ya, sudut siku-siku kalau lurus. Tapi kalau miringnya di bawah 90 ya kan, bisa di sini miring di sini, bisa miring di sini, bisa miring di sini. Itu dinamakan sudut lancip ya, dinamakan sudut lancip kan. Jadi kan kalau kita lihat kayak begini kan, nah 90 derajat ini kan garisnya tegak lurus ya kan. Jadi di sini ada dua kemiringan. Kemiringan menjauhi garis pertama di sini miringnya. Kalau yang mendekati garis pertama berarti yang di sini kan miringnya. Karena ini lurus. Miring sini atau miring sini. Kalau miring sini berarti itu sudut lancip. Kalau miringnya ke sini berarti sudut tumpul. Nah, paham kan teman-teman? Nah, misalnya kayak gini ya teman-teman tadi. Karena miringnya mendekati garis pertama, misalkan ini garis pertama dan ini garis kedua, berarti miringnya itu mendekati garis pertama. Itu disamakan sudut lancip. Dan kita lihat di sini angkanya menunjukkan 40 derajat. Itu misalnya ya teman-teman. Boleh lagi contohnya. Contohnya lagi, misalkan di sini titiknya. Ya kan, di sini. Ini kan ini lurus, kan ini miring. Kalau ke sini sedikit kan miring. Kalau ini kan siku-siku lurus harus. Nah, misalkan di sini ya teman-teman ya, titiknya. Nah, garis pertama, garis kedua ketemu, tapi garis kedua ini miring. Miringnya mendekati garis pertama. Itu disebut dengan sudut lancip. Paham ya? Nah, misalkan ini. Berapa ini teman-teman? Berarti 80 derajat mulai dari sini, mulai dari ini ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti 80 derajat. Nah, ini adalah titik tengahnya ya, titik fokus sudut ya di sini. Titik sudutnya di sini ya. Jadi kalau busur ya teman-teman, ini harus ada titik tengahnya di sini. Jadi kita kalau ngukur berada di titik tengah ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang kalau sudut 90 derajat ini sudah paten ya. Antara garis pertama misalkan bertemu dengan garis yang kedua, misalkan garis keduanya ini tegak lurus dengan garis pertama ya. Tegak lurus dengan ini, biasanya simbol tegak lurus ada gininya di soal ya. Ini simbol tegak lurus ya. Garis pertama ini menunjukkan bahwa ini adalah 90 derajat dan ini disebut dengan sudut siku-siku ya. Apabila garis pertama ketemu dengan garis yang kedua ini tegak lurus. Nah, paham ya teman-teman? Yang ketiga,
Jika miringnya ini melebihi dari tegak lurus, melebihi berarti ini di atas 90 derajat. Misalkan miringnya menjauhi garis pertama. Misalkan garis pertama ini ya. Ya. Garis pertama ini bertemu garis yang kedua, tapi miringnya ya. Miringnya ini menjauhi di sini, bahkan melebihi dari sudut dari garis yang lurus, garis tegaknya. Jadi ini dinamakan sudut tumpul. Nih ya. Nah, melebihi 90 derajat berada di sini. Ya kan? Nah, garis pertama, garis kedua misalkan ini. Yang ini ya, garis kedua misalkan. Nah, ini dinamakan sudut tumpul. Nah, misalkan kayak begini ya, teman-teman. Nah, ini sudut tumpul. Atau di sini juga bisa. Misalkan yang kedua ini kita ganti misalkan. Kan? Kita ganti di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Miringnya ini menjauhi garis pertama. Karena miringnya ini melebihi dari garis tegak lurusnya dari ini. Jadi sebelah sini. Nah, garis ini garis pertama, ini garis kedua, dan miringnya ini menjauhi garis pertama. Ya, menjauhi garis pertama, ini dinamakan sudut tumpul. Nah, paham ya teman-teman? Yaitu antara 90 ke bawah, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Ini dinamakan sudut tumpul. Kalau miringnya mendekati sudut garis yang pertama dinamakan sudut lancip. Kalau miringnya ini menjauhi dari sudut garis yang pertama, ini dinamakan sudut tumpul. Dan apabila ini antara garis pertama dan garis kedua ini tegak lurus, tandanya adalah ini tanda matematika ya, biasanya tegak lurus dikasih tanda seperti ini, itu dinamakan sudut siku-siku. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, teman-teman bisa lihat kan tadi ya, yang sudut tumpulnya ini garis pertama ini, terus garis kedua yang ini. Kita hitung ya teman-teman. Ini mulai dari garis pertama 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Berarti besar sudut tumpulnya yaitu 140 derajat. Nah, oke teman-teman, di sini ada alat busur, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur besarnya sebuah sudut. Teman-teman bisa lihat ya, maaf ya, aduh kurang jelas ini apa kameranya ya. Oke. Tuh. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa garis ya. Ini namanya garis horizontal. Yang di sini ke atas ini namanya garis vertikal. Dan di sini ada di tengah-tengah ini namanya pusat busur. Ya, ada garis horizontal, ada garis vertikal, dan di sini tengah-tengah ada pusat busur. Nah, teman-teman, untuk mengukur sebuah besarnya sudut, maka kita harus tahu titik sudutnya dulu. Setelah kita tahu titik sudutnya dulu, maka kita tempelin deh alat ini, pusat busur ditempelin ke titik sudutnya. Ya. Oke, di sini ada angka ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 180. Atau di sini juga ada yang warna hitam, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 180 di sini. Jadi kita boleh menyepakati ya teman-teman. Kita boleh ambil garis pertamanya mulai dari sini, atau
garis pertamanya mulai dari sini ya teman-teman ya. Boleh antara yang ini juga boleh, di sini juga boleh. Jadi misalkan ada dua garis ya, garis pertama dan garis kedua. Garis pertama misalkan di sini dan garis kedua di sini. Jadi kita tempelin di titik busurnya di sini. Dan kita ukur dari mulai 0 ya. Kita luruskan garis horizontal ini persis dengan garis yang pertama dari sebuah sudut itu. Kita ukur 1, 2, 3, 4, berarti 40. Oke teman-teman, Pak Zainal akan memberikan sebuah gambar gitu ya, contoh gambar, dan kita akan ukur bareng-bareng. Oke teman-teman, Pak Zainal sudah menggambar ya sebuah sudut ya, yaitu garis 1 serat, garis 2 ya ta? Garis 1, garis 2 kita sepakati bahwa ini adalah garis yang pertama dan ini adalah garis yang kedua. Nah, untuk mengukur dengan sebuah busur, maka kita harus tahu titik sudutnya. Yang dinamakan titik sudut itu yang mana teman-teman? Yang dinamakan titik sudut itu adalah yang lancip. Gitu, berarti ini. Ini adalah titik sudutnya. Di sini ya. Yang dinamakan titik sudut, titik adalah ujung dari sebuah sudut. Ini adalah sudut, adalah titiknya ya, titik sudutnya. Jadi kita tinggal mengukur dari pusat busurnya. Aduh, busurnya kok susah diambil ya. Bentar ya teman-teman. Aduh, busurnya susah diambil. Nah, dari pusat busurnya kita tempelkan di titik sudutnya. Pusat busur kita tempelkan di titik sudutnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan garis horizontal yang ada di busur kita samakan dengan garis yang pertama. Kita samakan dengan garis yang pertama. Nah, setelah kita sama garis yang pertama, kita ukur. Kita ukur ya teman-teman. Kita ukur. Kita pakai yang hitam aja deh, kayaknya yang merah nggak kelihatan. Kita yang hitam aja. Kalau kita pakai yang hitam saja. Ini kok susah banget diambilnya. Nah, kita pakai yang hitam saja ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini. Kita tempelin. Nah, ya teman-teman, kita bisa lihat bahwa besar sudutnya ini adalah, kita hitung ya, 0, mulai dari 0 ya. Kita sejajarkan dulu antara garis horizontal yang ada di busur dengan garis sudut yang pertama. 1, 0 ya, 10, 20, 30, dan ini berada pas di tengah-tengah ya, antara 30 dan 40, berarti adalah 35 derajat. Nah, jadi besar sudutnya yaitu 35 derajat. Teman-teman tahu kan? Tadi ilustrasi busur, kalau miringnya ini berdekatan dengan garis yang pertama, ini kan garis yang kedua, berdekatan dengan garis yang pertama, berarti ini dinamakan sudut lancip, atau besarnya di bawah 90 derajat itu dinamakan dengan sudut lancip. Nah, paham ya teman-teman? Karena 35 derajat dengan 90 derajat itu lebih besar 90 derajat dan di bawah 90 derajat, maka ini disebut dengan sudut lancip. Oke teman-teman, lanjut di gambar yang kedua ya kan. Misalkan ini adalah garis pertama bertemu dengan di garis yang kedua. Nah, teman-teman bisa, kalau kita lihat ya sekilas, teman-teman bisa tebak ya. Namanya juga mengestimasi juga boleh ya teman-teman, itu nggak salah ya.
bisa menebak ya. Kalau gambar kayak gini kayaknya ini adalah gambar sudut siku-siku karena besar, garisnya ini, garis pertama dan garis kedua ini adalah berpotongan tegak lurus ya, tegak lurus antara garis pertama dan garis kedua. Antara garis vertikal dan horizontal ini tegak lurus. Ya. Itu estimasi Pak Zainal. Coba kita ukur dengan alat ukur ya. Oke. Tadi jangan lupa titik busurnya, pusat busurnya kita temukan dengan titik sudutnya. Oke, kita nah oke ya teman-teman, kita bisa lihat ternyata emang 90 derajat ya teman-teman. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ya. Jadi ini adalah besar 90 derajat yang dimaksud dengan siku-siku ya, sudut siku-siku karena tegak lurus ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Oke, nanti gambar selanjutnya. Oke teman-teman, ini adalah gambar selanjutnya ya. Kita lihat ini garis pertama dan garis kedua. Miringnya ini menjauhi garis yang pertama. Kita bisa lihat ya, di sini. Dan ini titik sudutnya. Nah, coba kita ukur berapakah besar sudutnya. Saya Pak Zainal bisa mengestimasi bahwa ini adalah sudut tumpul karena kemiringannya ini menjauhi garis yang pertama. Ya, garis yang kedua menjauhi garis yang pertama. Coba Pak Zainal akan ukur ya. Pusat busurnya jangan lupa kita taruh dulu ke titik sudutnya. Nah, kita luruskan garis horizontalnya dengan garis yang pertama. Setelah lurus sejajar, kita ukur. Kita ukur ya teman-teman. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ternyata pas 130. Jadi teman-teman, kalau ada sudut di atas 90 derajat itu dinamakan sudut tumpul. Dan apabila ciri-cirinya bisa ya, kita bisa lihat kalau lebih dari 90 itu namanya sudut tumpul. Dan apabila kemiringannya ini menjauhi dengan garis yang pertama disebut dengan sudut tumpul. Nah, jelas ya teman-teman, ini adalah besarnya adalah 130 derajat. Dinamakan sudut tumpul. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari Pak Zainal materi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di rumah untuk jaga kesehatan, jaga kebersihan agar kita terhindar dari endemik virus corona. Oke, sampai jumpa dan ketemu lagi di video-video materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.